Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan memaparkan tentang presentasi kami, yaitu kewajiban wajib pajak orang pribadi menghitung memperhitungkan jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar. Anggotanya ada satu, Tef Alba Samuel RS dengan NIM 3 digit terakhir 852, Raji Farga Hidayat 3 digit terakhir 772, Nabilah Marsya Rizkia 3 digit terakhir 102. Materi. Materi satu ada pengertian kewajiban pajak orang pribadi. Yang kedua ada syarat-syarat pengenaan PPh pasal 21. Dan tiga, dokumen administratif dalam penghitungan PPh pasal 21. Yang keempat ada prosedur cara menghitung PPh 21 bagi orang pribadi. Oke, saya izin mulai. Pengertian kewajiban pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi adalah setiap orang yang mempunyai penghasilan neto dalam 1 tahun pajak di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Untuk mendaftarkan diri wajib pajak orang pribadi, datang langsung pada kantor pelayanan pajak dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan administrasi. Bisa dilanjut slide berikutnya. Syarat-syarat pengenaan PPh pasal 21. Pertama, subjek pribadi, subjek pajak orang pribadi. PPh pasal 21 hanya dikenakan pada wajib pajak orang pribadi yang merupakan subjek pajak dalam negara negeri atau WNI dan bukan subjek pajak luar negeri. Artinya, hanya orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang asing yang bekerja di Indonesia dengan status pemajakan tertentu yang terkena PPh pasal 21. Lalu yang kedua, jenis penghasilan. PPh pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima oleh pegawai atau tenaga kerja. Imbalan dalam bentuk natura, pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja seperti bonus atau gratifikasi. Yang ketiga, batas penghasilan. Setiap orang pribadi yang menerima penghasilan di bawah PTKP tidak diwajibkan untuk membayar PPh pasal 21. PTKP adalah batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak dan jumlahnya bergantung pada status pernikahan dan jumlah tanggungan wajib pajak. Slide selanjutnya. Dokumen administratif. Pertama, nomor pokok wajib pajak NPWP. Agar dapat menjadi wajib pajak orang pribadi, harus mendaftarkan diri di kantor pajak terdekat untuk mendapatkan NPWP. NPWP ini diperlukan untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak penghasilan. Yang kedua, KTP. Lalu yang ketiga, bukti penghasilan, seperti surat keterangan atau slip gaji dari pemberi kerja yang mencantumkan jumlah penghasilan yang diterima setiap bulan. Terima kasih. Karena PPh 21 bagi orang pribadi. Komponen dalam penghitungan PPh 21. Penghasilan bruto adalah seluruh penghasilan yang diterima oleh wajib pajak sebelum dipotong dengan biaya-biaya yang diperbolehkan. Penghasilan neto adalah penghasilan yang sudah dikurangi oleh biaya-biaya lain oleh wajib pajak. Biaya jabatan adalah biaya yang sudah mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak. Biaya jabatan yang dapat dikurangkan sehubungan dengan perhitungan penghasilan kena pajak adalah harus sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan atau bisa disebut PMK nomor 250 PMK nomor 2008, yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto. Jumlah biaya jabatan yang dapat dihitung sebagai pengurangan penghasilan bruto pegawai tetap setiap bulan adalah sebesar 5% atau sebanyak-banyaknya sebesar 6 juta rupiah dalam setahun atau 500.000 dalam sebulan. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak dan besarnya PTKP ditentukan berdasarkan status pernikahan dan juga tanggungan keluarga. Penghasilan kena pajak atau PKP adalah penghasilan yang dihitung dari penghasilan kotor yang dikurangi dengan upah untuk mengumpulkan dan menjaga penghasilan. Dan juga ada prosedur cara menghitung. Di sini ada pendapatan neto, penghasilan bruto, pengurangan dari biaya jabatan dan biaya lain. PKP, pendapatan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PKP. PPh di 11 tarif pajak PKP dikali dengan PKP.
Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tarif dari perhitungan pajak. Yang pertama adalah tarif pajak penghasilan terbaru PPh 21, yaitu penghasilan kena pajak yang pertama sampai 60 juta itu dikenakan tarif pajak 5%, lalu 60 juta sampai dengan 250 juta itu dikenakan tarif pajak sebesar 15%, 250 juta sampai 500 juta kena 25%, 500 juta sampai 5 miliar kena 30%, dan di atas 5 miliar kena 35%. Tarif yang kedua adalah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP yang pertama wajib pajak sendiri atau tidak menikah. Besarnya PTKP yaitu 54 juta, wajib pajak menikah atau kawin. Besarnya PTKP yaitu 4.500.000 rupiah. Lalu tambahan untuk seorang istri bekerja digabung dengan penghasilan suami, besarnya PTKP 54 juta, dan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus, anak angkat, serta anak kandung paling banyak 3 orang, besarnya PTKP 4.500.000 rupiah. Lalu tarif selanjutnya adalah PTKP wajib pajak pribadi. Yang pertama adalah PTKP pria atau wanita lajang dengan tingkat tanggungan 0 orang, yaitu 54 juta. Lalu tingkat tanggungan 1 orang 58.500.000, tanggungan 2 orang 63 juta, tanggungan 3 orang 60 juta, 67 juta 500. Lalu untuk PTKP pria kawin, tanggungan 0 orang 58.500.000, tanggungan 1 orang 63 juta, tanggungan 2 orang 67.500.000, tanggungan 3 orang 72 juta, dan PTKP suami istri digabung, tanggungan 0 orang 112.500.000, tanggungan 1 orang 117 juta, tanggungan 2 orang 121.500.000, dan tanggungan 3 orang 126 juta. Contoh soal. Yang pertama adalah Gilang adalah seorang karyawan di PT Harapan Jaya. Ia mendapatkan gaji setiap bulan sebesar 5.500.000. Setiap bulannya Gilang membayar iuran BPJS Kesehatan sebesar 35.000, BPJS Ketenagakerjaan 65.000. Gilang belum menikah. Berapa pajak penghasilan yang dibayarkan Gilang per tahun? Jawabannya yang pertama adalah dihitung dari penerimaan Gilang, yaitu pendapatan 1 tahun Gilang adalah gaji yaitu 5.500.000 dikali 12 yaitu sebesar 66 juta. Lalu dihitung pengurangannya dari biaya jabatan Gilang 5% dikali 66 juta, lalu iuran BPJS Kesehatan 12 dikali 35.000, iuran BPJS Ketenagakerjaan 12 dikali 65.000, pendapatan neto per tahun dihitung dari pendapatan penerimaan tadi dikurang pengurangan biaya jabatan, iuran BPJS Kesehatan, iuran BPJS Ketenagakerjaan, sehingga didapatkan hasil berupa 61.500.000. Lalu PTKP Gilang tidak kawin sehingga tanggungannya 0, sehingga dikurang 54 juta. Jadi PKP-nya adalah sebesar 7.500.000. PPh 21 Pak Gilang yaitu 5% dikali 7.500.000 sama dengan 375.000 per tahun pajak yang harus dibayar oleh Pak Gilang. Lalu contoh soal berikutnya adalah Robert seorang karyawan di PT M Kamur dan mendapat gaji setiap bulan sebesar 7.500.000. Setiap bulannya Robert membayar iuran BPJS Kesehatan 35.000, BPJS Ketenagakerjaan 65.000, dan iuran pensiun sebesar 50.000. Robert sudah menikah dan belum memiliki anak. Berapa pajak penghasilan yang dibayarkan Robert per tahun? Jawabannya pertama dihitung dari penerimaan Robert. Penerimaan Robert adalah sebesar 7.500.000 per bulan dan dikali 12. Jadi penerimaan atau pendapatan Robert dalam setahun adalah 90 juta. Pengurangannya adalah biaya jabatan Robert 5% dikali 90 juta sama dengan 4.500.000. Iuran BPJS Kesehatan 12 dikali 35.000, 420.000.
Iuran BPJS Ketenagakerjaan 12 dikali 65.000 sama dengan 780.000. Lalu iuran pensiun 12 dikali 50.000 sama dengan 600.000. Jadi pendapatan neto per tahun yaitu penerimaan dikurang dari pengurangan. Jadi 90 juta dikurang semua biaya pengurangan didapatkan jumlah berupa 83.700.000. Jadi PTKP adalah WP pribadi Robert yaitu 54 juta dan karena dia telah menikah jadi ditambah PTKP istri yaitu sebesar 4.500.000. Jadi PTKP Robert adalah 83.700 dikurang dari 54 dan 4 juta, jadi sehingga mendapatkan PTKP 58.500.000. Jadi penghasilan kena pajak atau PKP yaitu 25.200.000. Jadi PPh 21 Pak Robert 5% dikali 25.200.000 sama dengan 1.260.000 per tahun. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.